Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afdillah Saputra. Nomor induk mahasiswa 18129276. Jurusan saya itu pendidikan guru sekolah dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian menurut data penelitian. Baik, yang pertama kita harus ketahui itu pengertian data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut menjadi sebuah anggapan atau fakta disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Setelah diolah dengan melalui fakta yang disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut, setelah diolah dengan melalui penelitian atau percobaan, maka suatu data tersebut dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks, suatu database informasi atau juga bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dari segi bahasa, kata data ini diambil dari kata datum, yang dalam bahasa Romawi memiliki arti sebagai sesuatu yang diberikan. Oleh sebab itu, definisi sesungguhnya dari data ini ialah diberikan, bukan memberikan. Sebab apabila memberikan, maka data itu sudah menjadi informasi yang baku, serta juga diakui kebenarannya. Istilah data tersebut memang lebih banyak ditemui pada bidang komputer atau juga dalam lingkup sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yang kedua itu observasi. Itu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera. Yang ketiga, kuesioner. Sejumlah pertanyaan yang tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Yang selanjutnya itu kuesioner terbuka. Kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimat sendiri. Kuesioner tertutup. Kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Yang selanjutnya itu sumber data penelitian. Yang pertama, data sekunder atau secondary data merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa buku, catatan, dan bukti yang telah ada. Data sekunder umum berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian. Untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Sedangkan kekurangan data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang selanjutnya itu data sekunder dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masalah. Yang kedua, penjelasan masalah. Yang ketiga, formulasi alternatif penyelesaian masalah yang layak. Yang keempat itu solusi masalah. Yang pertama itu kita perlu memilih metode pencarian data sekunder. Apakah itu akan dilakukan secara manual atau dilakukan secara online. Yang selanjutnya itu jika dilakukan secara manual, maka kita harus menentukan strategi pencarian dengan cara menspesifikasi lokasi data yang potensial, yaitu lokasi internal atau lokasi eksternal. Jika pencarian dilakukan secara online, maka kita perlu menentukan tipe strategi pencarian. Kemudian kita memilih layanan-layanan penyedia informasi atau database yang cocok dengan masalah yang akan kita teliti. Cara-cara pengambilan data dapat dilakukan secara manual, online, dan kombinasi manual dan online.
Yang pertama, pencarian secara manual. Pencarian secara manual bisa menjadi sulit jika kita tidak tahu metodenya, karena banyaknya data sekunder yang tersedia dalam suatu organisasi, atau sebaliknya, karena sedikitnya data yang ada. Cara yang paling efisien ialah dengan melihat buku indeks, data pustaka, referensi, dan literatur yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti. Lokasi internal. Lokasi internal dapat dibagi dua sebagai informasi yang berasal dari database khusus dan database umum. Database khusus yaitu data akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, data penjualan, dan informasi penting lainnya yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu di perusahaan tersebut. Database umum biasanya berbentuk dokumen-dokumen peraturan pemerintahan mengenai perdagangan, berita, jurnal perusahaan, profil perusahaan, dan data-data umum lainnya. Lokasi eksternal. Data eksternal dapat dicari dengan mudah karena biasanya data ini tersimpan dari perpustakaan umum, perpustakaan kantor-kantor pemerintahan atau swasta dan universitas, biro statistik, dan asosiasi perdagangan. Yang kedua itu pencarian secara online. Pencarian secara online memberikan banyak keuntungan bagi peneliti. Yang pertama itu hemat waktu, karena kita dapat melakukan hanya dengan duduk di komputer. Yang selanjutnya itu kesesuaian. Peneliti dapat mencari sumber-sumber data dan informasi yang sesuai dengan mudah dan cepat. Yang ketiga itu ketuntasan. Melalui media internet dan portal, tentu kita dapat mengakses secara tuntas informasi yang tersedia kapan saja, tanpa dibatasi waktu. Yang keempat itu hemat biaya. Dengan menghemat waktu dan cepat dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan, berarti kita banyak menghemat biaya. Yang kedua yaitu metode observasi. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek orang, objek, benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode ini dibandingkan metode survei adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan bebas dari responden bias. Metode ini menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku, benda, atau kejadian. Selanjutnya itu observasi langsung. Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamatan hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Teknik observasi langsung, meskipun tidak memerlukan komunikasi dengan responden, tidak bebas dari kemungkinan kesalahan. Data yang dikumpulkan melalui teknik ini kadang dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat dalam menginterpretasikan perilaku atau kejadian selama proses observasi. Observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial. Tujuan observasi dalam banyak hal adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial. Ada dua teknik observasi yang dapat digunakan penelitian terhadap lingkungan sosial. Yang pertama yaitu participant observation. Peneliti melalui teknik ini dapat memperoleh data yang relatif lebih banyak dan akurat, karena peneliti dapat secara langsung mengamati perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial yang diteliti. Kedua itu non-participant observation. Peneliti dapat melakukan observasi sebagai pengumpul data tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Misal, seorang peneliti dapat berada di sudut ruang suatu kantor untuk melihat dan mencatat bagaimana seorang manajer menggunakan waktunya. Yang selanjutnya itu pertimbangan umum dalam mencari data primer atau informasi di internet. Agar kita dapat memperoleh data atau informasi yang berkualitas, maka kita
kita perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sumber data atau informasi yang harus dapat dipercaya asalnya. Yang kedua, kejelasan orang yang memberikan informasi, terutama kredibilitas pemberi informasi. Yang ketiga, tujuan pemberian informasi jelas dan objektif, tidak disertai dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat, ada kecocokan antara tujuan penelitian dan data yang diperoleh dan umur data tidak kadaluarsa. Yang kelima, pertimbangan tingkat responden. Yang keenam itu gunakan teknik sampling yang benar sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam dunia penelitian. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.